Gak apa-apa, tangan kena minyak gak apa-apa, udah biasa. Kalau kalian mau kerja di kitchen atau mau jadi chef ya nggak apa-apa lah. Tapi jangan panik. Oke, ini kuahnya udah ready ya. Kuahnya udah ready. Kalau untuk kita tahu perfectly cooked-nya ikannya gimana sih? Kalian pakai namanya kick tester ya, polisir ya. Sederhana tapi tekniknya banyak ya. Itu buat apanya sih? Untuk steaming ikannya. Kasih lagi air kaldu. Sudah direndam semuanya ya. Ini bagian bawahnya saja. Iya. Oh, ternyata bumbu seni cukunya dicampurin dengan bumbu fish chowder-nya. Jadi gini bikinnya, ilmu baru jadinya nih. Sekarang tinggal masukin ini aja. Ada gininya dia. Kan nggak usah di seasoning lagi, karena ini udah berasa kan. Kalau bisa nih lebih dari 5 menit ya. Tapi harus panas banget. Memang layu banget nih. Iya. Kalau kol kan cepet ya. Ini makanan bintang 5 ini, Chef. Mana makanan rumahan. Udah keren kali kayak gini kok, cantik. Platingan Chef Wayan tergolong simpel dan cantik. Cuman aku yakin yang ditonjolin kali di makanannya Chef Wayan itu rasanya kayaknya. Dan. Sangat simpel, cuma prosesnya rumit, fokus, harus tenang ya. Bikin makanan Indonesia harus setenang mungkin. Nice ya, finish chef. Luar biasa, dari sini aja udah mantap. Gimana menurut kalian hidangan yang didemokan oleh Chef Wayan? Simple. Simple, easy. Easy ya. No easy. Rumit. Banyak detail-detailnya. Oke. Oke, Chef boleh dijelaskan pressure point terutamanya ya? Jadi ini pressure point-nya kalian harus follow step yang tadi saya kerjakan ya. Pertama kalian harus bikin chowder-nya dulu, itu harus ya. Baru bikin bumbu, baru ikan. Gitu. Ya, chowder first ya. Chowder-nya first. Terus kecepatan motong ya. Pastikan kecepatan motong chowder 10 menit harus udah di pan ya. 10 menit udah harus dimasak. Karena perlu minimum 20 menit sampai 30 menit ya. Oke, gitu kalian akan mencicipi, ya Chef Wayan akan bagikan. Kalian bisa cicipin, mau dibawa ke bench juga boleh. Kita akan langsung mulai challenge-nya. Oke? Ya, Chef. Iya, Chef. Kita juga kebagian kan? Silakan guys.
Kuahnya aja, Chef. Gimana? Mau Kuahnya aja, juga. Chef. Kuahnya nanti ke Bali ya, home by Chef Wayan ya. Yogi, kalian sudah menyaksikan demo dari Chef Wayan. Gimana menurut kalian? Luar biasa sih. Luar Luar biasa. biasa. Luar biasa. Keren. Rasa masakannya Chef Wayan itu bener-bener enak banget. Bumbunya itu panjen, nggak ada yang mendominasi satu kondimen dan kondimen lainnya. Kadang kalian harus benar-benar lihat hal itu dari yang paling mendasar ya. Terlihat simple, yes. Tapi sebenarnya ini cukup detail. Dan di sini nggak ada room untuk error. Komponennya tidak banyak. Satu komponen kalian gagal, it's not a good dish anymore. Paham ya? Ya, Chef. Ini adalah duplicate dish. Kalian harus membuat sama persis. Dari segi rasa, tekstur, kematangan, presentasi. Harus sama seperti yang dibuat Chef Wayan. Di sini kalian sudah tidak perlu ke pantry karena bahan-bahan sudah disiapkan di bench kalian masing-masing. Pressure point adalah masak yang benar. Waktu kalian memasak 60 menit. Dimulai dari sekarang. Waktu dimulai aku langsung ke utensil room, aku ngambil sama persis alat-alat yang dipakai Chef Wayan tadi. Aku ngambil saringan, pan, saute pan, dan alat-alat lainnya. Pada pressure test kali ini, para kontestan harus membuat duplikasi hidangan dari Chef Wayan. Duplicate dish tuh jujur itu sulit, tapi yang terpenting dari duplicate dish yaitu satu, kita harus tahu step by stepnya dan kita yakin pasti bisa membuat yang sama. Step pertama yang aku lakukan seperti Chef Wayan bilang, aku harus buat chowder brothnya dulu. Jadi aku prepare semua ingredients, aku kupas bawang-bawang dan aku campur itu menjadi satu. Semuanya hal baru buat aku. Rasanya juga baru buat aku. Aku baru kenal cicipin kayak gini. Karena ini duplikat dish, aku benar-benar menghafal step-step apa yang dikerjakan oleh Chef Wayan. Jangan sampai aku salah sedikit pun. Untuk step by stepnya sih lumayan agak simple ya, tapi banyak banget step-step yang harus diperhatiin karena itu step-step sangat krusial banget. Menurut aku yang paling sulit itu lebih ke ini sih, gimana cara kita buat nyamain rasa dan juga tekstur yang ada di depan tadi. Aku berusaha semaksimal mungkin untuk motong-motong bahan-bahan itu dengan cepat supaya waktunya cukup untuk challenge kali ini. Kalau masalah potongan mah, itu hal biasa buat aku. Semua bahan chowder aku slice dengan cepat sesuai yang Chef Wayan lakuin. Ini Yogi potongnya cepat banget. Menurut aku ini sangat bagus ya, karena di dapur itu butuh waktu yang cepat, apalagi untuk potong-memotong. Kitchen Chef TG, Chef Wayan tadi prepare-nya elegan banget, tenang. Nah, nyampe ke Yogi kok bisa barbar gitu ya? Kenapa? Jadi ini lumayan ya, sudah cekuh itu kan one of Balinese favorite bumbu lah ibaratnya. Enak sih, emang enak sih. Di selain bahasa genep gitu kan, itu dua yang most favorite ya. Melihat mereka tadi mengamati Chef Wayan masak, gimana? Apakah mereka terlihat antusias? Ada yang cukup bertanya atau mungkin kurang? Bertanya ya cukup dan mereka surprise ya, antusiasnya tinggi. Jadi kayak makanan Indonesia bisa seperti ini. Nice. Finesse ya. Ya. Oke, kita lihat gimana mereka.
karena aku dari Bali dan kebetulan aku jual ayam Sunda Cekuh, jadi aku tahu gimana cara buat bumbu Sunda Cekuh. Yang paling sulit step by stepnya sih cuman time management-nya, ngatur waktu. Gimana semua kondimennya itu bisa jadi di satu waktu. Ah, kalau Yogi mah ini udah mainannya dia, pasti dia bisa. Kalau aku ngeliat dari pertarungan yang ada di bawah, bisa tengok perbedaannya. Farah dengan Yogi. Yogi barbar, Kak Farah spinning like a ballerina. Gitu dia lagunya. Aku benar-benar tenang mengikuti step yang Chef Wayan bilang. Jadi ya aku sesuai Chef Wayan bilang aja, harus tenang dalam memasak. Bahan untuk codernya udah jadi, aku langsung tumis bahan-bahan untuk codernya dan aku pastiin bahan-bahan itu enggak gosong. Kak Farah, ayo Kak. Lihat Kak Farah bener-bener motongnya, aduh lama banget. Aku tuh takut banget nih Kak Farah nggak sempet waktunya. Karena yang lain udah lebih maju daripada Kak Farah. Setelah aku saute semuanya, aku cium sampai aromanya itu enak. Soalnya kata Chef Wayan, kita harus masukin santannya saat aromanya itu udah kerasa. Si Diva aku liatin kerjanya lumayan cepet sih, harusnya dia on track. Sambil nunggu codernya jadi, aku blender bumbu-bumbu kuningnya, ada bawang putih, kencur, kunyit, dan juga cabai.